إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai banyak anugerah dan kenikmatan yang jikalau kita merenungkan dengan hati yang bening, dengan akal yang tajam, maka sungguh manusia tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah yang senantiasa hadir dan mengalir dalam kehidupan kita. Sebagai tanda bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, Al-Quran merupakan sebuah anugerah kehidupan. Bisa kita bayangkan bagaimana hidup manusia tanpa cahaya Al-Quran, tanpa petunjuk Al-Quran. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir sebagai role model, sebagai teladan yang abadi untuk umat manusia. Karena nilai-nilai yang luhur, konsep yang begitu melangit dan suci, butuh sebuah teladan untuk membumikan firman-firman Sang Ilahi itu agar menyatu dalam kehidupan umat manusia. Maka keteladanan menjadi sebuah kekuatan yang begitu besar daripada beribu kata-kata, daripada hanya sebuah orasi dan perintah kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Luqman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Maka ketika Luqman berkata kepada anaknya, memberikan sebuah nasihat kehidupan, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan sebuah kezaliman yang besar. Dari ayat ini, salah satu hikmahnya adalah bagaimana tauhid menjadi sebuah bekal kehidupan, menjadi sebuah lentera bagi siapapun yang menghujamkannya ke dalam relung-relung jiwanya. Maka nasihat yang paling kokoh, nasihat yang paling luar biasa untuk kehidupan dan untuk keturunan kita dan keluarga kita, yaitu nasihat ketakwaan, nasihat ketauhidan. Karena secerdas apapun keturunan kita, anak-anak kita,
tapi tanpa bekal keimanan, bisa saja kecerdasannya, jabatannya bukan untuk memberikan maslahat untuk umat, tetapi hanya untuk egoisme dan kepentingan pribadi. Dan yang kedua, kita mendapati sebuah pelajaran pentingnya sebuah keteladanan dalam kehidupan. Begitu banyak kasus yang sangat menyedihkan. Bagaimana kita mendengar berita seorang perempuan yang masih SD senantiasa menonton film dewasa, yang akhirnya tanpa keteladanan, tanpa kehadiran peran ayah dan kasih sayang seorang ibu, dia asik dengan dunianya. Karena ketika seorang anak tidak terhubung hatinya dengan orang tuanya, tidak terasa kasih dan sayang kepada anaknya, maka sungguh anak itu akan mencari kebahagiaan dan kasih sayang di luar rumahnya. Ini menjadi sebuah poin penting bahwa keteladanan itu sangatlah penting. Dan ternyata kita juga mendengar bagaimana serpihan-serpihan cerita anak SMA, bahkan anak SMP tinggal di apartemen jauh dari orang tuanya dengan alasan ini itu, mempunyai barang-barang yang branded. Dari mana itu semua? Maka sungguh di sana pentingnya sebuah keteladanan yang lahir dari cinta yang tulus. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Maka seorang anak yang memberontak, mungkin secara luarnya seolah-olah itu durhaka kepada orang tuanya, tetapi jikalau kita kaji lebih dalam secara psikologis, bisa jadi sebuah ungkapan dari penolakan ataupun pembangkangan itu merupakan sebuah luka yang menganga dalam hatinya, yang tertimbun bertahun-tahun lamanya karena tidak ada keteladanan dari orang tuanya, wabil khusus dari ayahnya. Maka ketika suara batin sang anak tidak terdengar, tidak mau didengarkan oleh orang tuanya, orang tua hanya mau menginstruksikan ini dan itu selesai, maka sungguh di sana ada sebuah bom waktu, ada sebuah endapan-endapan emosi negatif yang begitu luar biasa. Maka dari surat Luqman ini kita melihat bagaimana seharusnya keteladanan komunikasi yang sehat dari hati ke hati, sehingga dapat merilis, mengeluarkan emosi-emosi yang negatif yang terpendam dalam relung-relung jiwanya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah pelajaran, sebuah dasar psikologi untuk kita, untuk orang tua. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Anak-anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang mewarnainya. Maka sungguh ada sebuah teori psikologi bahwa anak itu bukanlah pendengar yang baik, bukan, tetapi mereka adalah peniru yang baik. Maka ketika anak melakukan sebuah kesalahan, sesuatu yang membuat hati kita sesak, bisa jadi ada sebuah tingkah laku kita yang sengaja ataupun tidak mereka tiru. Ini sebuah hal yang menjadi fundamental. Ketika seorang anak salah, maka yang pertama kali disalahkan bukanlah anaknya. Bisa jadi itu adalah kehilapan. Kita melakukan sesuatu yang terlihat oleh anak dan secara naluri, hal itu dia aplikasikan, dia amalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Maka ada sebuah sabda Rasulullah yang begitu indah, bagaimana beliau membangun keluarganya, membangun keteladanan yang paripurna. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian, kata Rasulullah, bukanlah yang mereka memberikan sesuatu apa saja yang diinginkan oleh keluarganya, oleh anaknya, tetapi sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik berperilaku, bertutur kata, dan berbuat yang terbaik untuk keluarganya, memberikan sebuah teladan
untuk kehidupan keluarganya, untuk anak dan istrinya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang terbaik dalam hal bermuamalah, dalam berinteraksi dengan keluarganya. Oleh karena itu, bisa jadi hal-hal yang membuat kita kesal, sesuatu yang mungkin bisa melanggar syariat, entah itu perbuatan pasangan kita ataupun anak-anak kita, bisa jadi itu adalah karena kelalaian kita, bisa jadi karena dosa kita, bisa jadi karena kedurhakaan kita kepada Allah. Apa buktinya? Seorang ulama memberikan sebuah renungan kehidupannya. Sungguh, ketika aku melakukan sebuah kehilapan, sebuah dosa, maka sungguh aku merasakan dampaknya bukan hanya ke dalam diriku sendiri. Hilang kenikmatan ibadah, hilang kenikmatan bersujud, hilang kenikmatan dalam tadabbur Al-Quran, tetapi ternyata hilang juga ketumaninahan, ketentraman di dalam rumah. Mungkin istri yang tidak nurut, anak yang tidak nurut, dan lain sebagainya yang membuat kesal. Itu sebuah gambaran keluarga kita tidak nurut, membangkang kepada kita, gambaran bahwa kita juga lalai dan membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah petunjuk untuk kita agar keteladanan itu lahir dan tumbuh dalam diri kita. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsiran. Maka sungguh dalam diri Rasulullah itu ada sebuah inspirasi, ada sebuah keteladanan, ada sebuah insight yang kita dapatkan dalam diri Rasulullah, sebuah teladan abadi. Bagi siapa? Bagi mereka yang punya visi misi keakhiratan, bukan hanya mempunyai visi misi keduniaan, target-target dunia, tetapi lebih dari itu, yaitu bagi mereka yang mendahulukan kehidupan akhirat, bagi mereka yang membangun visi misinya sampai ke negeri akhirat. Maka sungguh dalam diri Rasulullah itu ada teladan yang baik bagi mereka yang mengharap pertemuan dengan Allah dan yaumul akhir. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Terakhir, ada sebuah pesan yang begitu indah dalam lembaran-lembaran sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah keteladanan sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pejabat. Rasulullah begitu menyatu dengan hati umatnya, mendengar cerita yang terdalam dalam relung-relung jiwa sahabat yang beliau pimpin. Bukan asik dengan jabatannya, bukan beruncang-uncang kaki atau bahkan berjoget-joget di antara hati umat yang merasa tercekik dan merasa beban hidup begitu berat. Dalam perang Khandaq yang terjadi sekitar tahun ke-5 Hijriah, kaum kafir Quraisy datang berbondong-bondong dengan pasukan yang begitu banyaknya, dengan tentara sekutu mengepung kota Madinah. Rasulullah berdiskusi dengan para sahabatnya untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Muncullah Salman Al-Farisi. Beliau memberikan sebuah ide yang dimana taktik dan strategi berperang ini belum ada di Arab jahiliyah pada saat itu. Taktik ini tidak digunakan di negeri Arab pada saat itu. Maka dibangunlah parit yang begitu besar dan lebar,
sehingga kuda perang pun tidak mampu untuk meloncatinya. Dalam sebuah kepulan debu dan panasnya mentari, para sahabat merasakan kelelahan dan kelaparan. Lihat Rasulullah, bukan hanya seorang Rasul, bukan hanya seorang petinggi agama ataupun pejabat. Rasulullah ikut merasakan laparnya, tidak merasakan sebuah kekenyangan di kelaparan sahabat yang merasakannya. Begitu beliau merasakan lapar, beliau menyimpan batu-batu yang diikat dalam perutnya. Sebuah gambaran sebenarnya begitu sederhana jikalau melihat Rasulullah. Bagaimana seharusnya kita benar-benar bersenyawa dan sehati dengan orang yang kita pimpin, dengan anak kita, dengan keluarga kita, dalam lingkup yang lebih besar, yaitu dengan masyarakat yang kita pimpin jikalau menjadi pejabat. Maka ketika itu ada sahabat yang merasakan kesusahan untuk memecahkan batu, maka ngobrollah dengan Rasulullah. Rasulullah tidak berpikir panjang, tidak hanya melempar-lempar tugas kepada para sahabatnya, beliau turun dan membantu membelah batu yang besar itu. Disinilah mujizat yang besar. Bagaimana ketika Rasulullah memukul untuk pukulan pertama, sebuah cahaya sinar keluar dari percikan itu. Dan beliau berkata, Allahu Akbar, sungguh aku diberi kunci negeri Romawi di tempat aku berdiri. Dan pada pukulan yang kedua, Rasulullah mengucapkan dengan ucapan yang sama, Allahu Akbar, aku diberi kunci negeri Persia, kulihat negeri Madain di sana di tempat aku berdiri. Bagaimana Rasulullah sebagai seorang pemimpin tetap optimis dalam kesulitan yang sungguh luar biasa. Dan pada pukulan yang ketiga terbelahlah batu tersebut, dan Rasulullah berkata, Allahu Akbar, aku diberi kunci negeri Yaman, kulihat di sana negeri-negeri yang subur dan makmur. Inilah sebuah gambaran bagaimana ternyata sebuah keteladanan itu memberikan sebuah efek yang powerful, memberikan sebuah energi yang merubah begitu luar biasa. Dan juga kita mendapat sebuah pelajaran perintah, sebuah perintah kebaikan tanpa sebuah keteladanan, maka sungguh akan menguap begitu saja seperti embun di pagi hari yang hilang sirna ketika matahari terbit. Demikian yang khatib bisa sampaikan, mudah-mudahan menjadi sebuah renungan untuk kita bersama, agar kita bukan hanya memberi contoh atau memberikan contoh ini dan itu, tetapi kita menjadi teladan itu sendiri yang memberikan efek positif untuk orang di sekitar kita, untuk memberikan sebuah kebaikan dan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika.